Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Taufik Hidayat dengan NIM 2119 11 10 11 14. Di sini kita akan memulai tutorial lagi, namun dengan analisis fragmentasi dengan menggunakan split desktop ataupun aplikasi yang sering digunakan untuk menganalisis seberapa persen ataupun seberapa banyak batuan tersebut bisa lolos ke sea shaker atau ayakan. Jadi apa aja yang perlu disiapin? Yang pertama kita harus siapin bahan-bahannya terlebih dahulu, yakni aplikasi step desktop tentunya. Yang kedua adalah gambar dari fragmentasi yang kita ambil di lapangan. Nah, untuk gambar ini diusahakan buat teman-teman ambilnya yang jelas ya, ataupun dalam kondisi cuaca yang cerah, ataupun dengan cahaya yang cukup, soalnya nanti bisa memudahkan analisis fragmentasinya. Nah, sebelumnya saya share terlebih dahulu untuk data-datanya bisa disiapkan seperti aplikasi split desktop, dan yang kedua adalah gambar dari batuan yang akan dianalisis. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah tongkat yang akan dijadikan acuan untuk mengukur berapa sentimeter ataupun berapa milimeter batuan-batuan di sekitarnya. Nah, langsung saja kita buka aplikasi split desktop-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa menu ya, teman-teman. Untuk memanggilnya gimana? Manggilnya langsung saja di menu File, Open. Nah, di sini muncul, soalnya saya tadi udah mencoba. Nah, buat teman-teman yang belum mencoba, nanti cari aja filenya di mana letaknya, lalu import saja. Langsung Open. Nah, otomatis warnanya menjadi abu-abu ya, teman. Nggak apa-apa. Nah, gimana caranya untuk menggeser-geser? Nah, pilih yang tangan ini. Geser-geser saja buat melihat bagaimana jelasnya. Nah, ini rencananya kan mau ditaruh tongkatnya ini di tengah-tengah biar mudah analisisnya. Jadi kita atur aja gimana pasnya batuannya yang pas gimana. Untuk menunya di bagian crop di sini sebelah zoom. Nah, klik saja. Oke, nanti kita crop saja di bagiannya. Intinya tongkatnya ini taruh di tengah aja biar mudah ya. Nah, untuk cara save-nya gimana? Cara save-nya adalah Ctrl D atau buat digitasinya. Nah, ini udah muncul. Jadi kita bisa close untuk yang gambar besarnya tadi. Oke. Nah, ini udah muncul ya, teman-teman ya. Untuk gambar yang lebih compactnya lagi, lebih padatnya lagi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengukur tongkatnya. Gimana caranya? Nih, ada tools di sampingnya atau di pojokannya penghapus. Nah, ini untuk mengukur. Nah, dari titik atas ke titik bawah ditarik. Oke. Oke, udah ditarik. Lalu kita ke menu split. Lalu di scale image. Nah, di sini kan kita hanya menggunakan single object ataupun satu objek yakni tongkat. Nah, maka dari itu kita menggunakan ininya 80 cm karena kita udah tahu panjangnya tongkat 80 cm. Jadi ini bisa dirubah menjadi sentimeter. Nah, ini teman-teman biarkan aja, jangan lupa kita hanya memakai satu objek, jadi klik single object. Nah, setelah itu get scale for bottom row. Nah, ini udah ketahuan ya, slope angle-nya 90, lalu untuk distance to bottom-nya 1. Nah, lalu lanjut klik OK. Nah, ini save aja ya teman-teman, bisa kasih nama hmm, percobaan. Percobaan 1. Save. Nah, udah aman. Habis itu kita masuk ke menu split lagi. Lalu kita find particles. Nah, gunanya apa untuk find particle ini? Nanti untuk membuat garis-garis di sekitar batu-batu ini biar nampak jelas pembagian batunya.
seberapa. Nah, ini untuk identifikasinya kita manual aja ya teman-teman. Buat ininya, fine identification-nya kita uncheck list. Nah, biar kita nanti mudah untuk mengkoreksinya, akurasinya biar mudah. Untuk line color dan fine color kalian bisa ganti, tapi tetap aja biar mudah. Nah, stick manual aja. Nah, untuk ini untuk proses dan lain sebagainya masih biasa aja, tidak usah diotak-atik. Lalu klik go. Nah, ini lagi proses ya teman-teman untuk menganalisis batuannya. Nah, ini sudah muncul untuk beberapa batuan-batuan yang telah dianalisis. Nah, terlihat ini ada tongkatnya, ini adalah batuan-batuannya. Nah, kenapa kita harus mengkoreksi manual? Bisa teman-teman lihat di batu ini kan sebenarnya utuh ya, tapi ini ada pecahan-pecahan. Jadi kita harus koreksi terlebih dahulu. Mungkin kita bisa bandingkan dengan yang ini. Nah, ini bisa kita close terlebih dahulu. Kita bandingkan. Nah, di sini terdapat dua perbandingan yang cukup jelas. Jadi antara batuan yang memang masih utuh ataupun batuan yang sudah terpecah. Nah, ini buat teman-teman, sorry. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, di sini tuh ada beberapa, ada batuan-batuan yang di sini tuh masih utuh, sedangkan di sini sudah terpecah belah. Jadi kita cara koreksinya tuh gimana? Cara koreksinya itu pakai tools bar penghapus yang berada di sini. Kita tarik dulu, kita besarin lagi ya. Sorry, ini udah maksimal kayaknya. Udah maksimal, tinggal atas bawah aja kayaknya. Oke. Nah, kita masuk menu penghapus, kita hapus bagian sini. Harus hati-hati biar uh sini cukup memakan waktu ya teman-teman karena harus manual. Soalnya biar mudah nanti biar lebih akurat fragmentasinya. Jadi ini kita hapus terlebih dahulu. Pertama yang terlihat yang atas tadi ya, ini bisa kita hapus. Nah, ini sebenarnya ada sini nih. Nah, ini masih jadi satu. Ini masih ada lagi. Nah, ini sebenarnya apa sih ini? Gak jelas ya. Coba kita lihat lagi batunya. Nah, ini sebenarnya beda ya. Jadi kita ini aja. Nah, nah ini apa ini? Kok ada besar ini? Kita cek lagi. Nah, ternyata bongkahannya besar. Jadi kita hapus di sini. Kita garis saja ya. Tapi untuk speed desktop ini tuh lumayan mudah ya digunakan. Soalnya aplikasinya cukup ringan juga. Dan untuk laptop apapun sepertinya bisa. Soalnya juga ringan. Jadi untuk coba-coba ataupun belajar buat teman-teman yang masih awal kuliah, oke lah. Jadi tutorial ini saya buat itu satu berdasarkan tugas dan juga siapa tahu buat teman-teman juga bermanfaat ya nanti ya. Soalnya tutor sebaya itu terkadang lebih mudah dalam menjelaskan. Soalnya bahasanya itu bahasa yang masih sepantaran. Jadi semoga aja dengan tugas ini pun kita dapat belajar bersama gitu.
cukup banyak ya teman-teman ya. Makanya kita harus apa namanya mengkoreksi secara manual. Soalnya kalau otomatis tadi hasilnya pasti nggak akan akurat. Nanti soalnya kan imbasnya kan di analisisnya. Analisisnya nanti kan ada beberapa ukuran-ukuran yang lolos berapa persen, dan lain sebagainya. Jadi kita harus kasih manual di sini. Soalnya kalau nggak manual nanti ya itu seharusnya ukuran 100 malah jadi 10 dan lain sebagainya. Oke, kita cek-cek lagi gimana batuannya, apakah sudah semuanya tercover ataupun terkoreksi. Ya, satu, ini juga sebenarnya satu. Di sini hasil fragmentasinya lumayan besar-besar ya. Ini juga harusnya satu kan. Ini juga harusnya satu. Daerah satu. Ini juga harusnya satu. Banyak yang harus dikoreksi ternyata teman-teman. Mungkin nanti kalau masih ada yang kurang bisa teman-teman coba ya. Soalnya ini kan masih tutorial. Jadi kita ambil beberapa ataupun ya usahakan semuanya lah bisa terkoreksi. Ini harusnya auto juga. Ini harus matanya lumayan jeli ya teman-teman ya. Kalau tidak jeli masih kelewatan ini. Ini harusnya satu. Ini jadi satu. Nah ini harus jadi satu. Ini jadi satu seharusnya jugaan. Lumayan banyak. Ini jadi satu nggak sih seharusnya? Enggak ya. Ini kan pisah. Oh ini yang harus jadi satu ini. Nah, lagi. Nah ya kira-kira ya. Oke lah. Minimal sepertinya sudah. Oke, 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 oke. Kita cari lagi. Ini belum. Nah, kalau sudah gimana? Masuk ke split, lalu dan editing. Nah, asik. Nah, ini udah terbentuk lah ya untuk hasil koreksiannya tadi. Jadi habis ini kita apain? Kita compute masuknya di mana? Di menu split lagi. Karena ini namanya split desktop dari tadi kita pakai split split split. Nah, sebenarnya urut ya dari tadi scale image, lalu find particle, lalu dan editing. Nah, sekarang masuk ke compute size. Nah, ini kita pakai find distribution-nya, kita pakai standar aja, yakni standarnya Rosin Rambler. Langsung masuk Go. Oke, udah di compute. Jadi kita apa lagi? Jadi kan tadi kan udah compute, jadi kita manggil grab ataupun outputnya, grafik atau outputnya. Nah, grafiknya di sini ada macam-macam, bisa kumulatif, bisa pakai histogram, data, output, sama shift series. Shift series ini ukuran. Jadi kita pakai ukuran yang ada di Indonesia aja. Di Indonesia itu rata-rata pakai standarnya itu pakai ISO atau International Standard itu. Nah, untuk ukurannya itu atau unitnya milimeter. Nah, ini biasanya untuk available size ini menyesuaikan berapa ukuran yang ada di pabrik. Bisa jadi ini bisa dihapus, 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 dihapus dan lain sebagainya. Bisa juga ditambah. Kita lihat ya di sini tuh yang belum ada untuk satuan-satuan yang emang jadi satu gitu ya. Ini kan ada 100, ini masih belum ada kayaknya. Terus ada yang 200 juga ada, 150 belum ada. Mungkin kita bisa tambahkan untuk new, kita bisa tambahkan 100. Oke. Kita tambahkan lagi tadi 150.
Oke, kita tambahkan lagi 200. Oke. Selanjutnya gimana untuk output? Kita pilih Make Graph, Make Graphic. Datanya biarin aja. Untuk grafiknya kita pakai yang kumulatif dulu. Nah, kita klik OK. Nah, ini muncul ya teman-teman ya. Nah, di sini ada size-nya. Nah, ini untuk ukuran yang 4000 mm yang lolos 100%. Untuk yang 2000 mm yang lolos 100%. Yang 1000 mm yang lolos 67% dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini termasuk golongan batuan-batuan yang lumayan besar ya teman-teman ya. Nah, gimana untuk grafik yang satunya, untuk histogram? Nah, kita oke aja, kita pengen tahu. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi lumayan hampir sama juga kan. Untuk histogramnya 1000 beda ya hasilnya ya. Cumulative size distribution. Nah, ini ada histogram. Ini tadi ada apa tadi? Ada berbentuk kumulatif. Oke, jadi itu saja untuk tutorial kali ini. Jadi teman-teman bisa otak-atik sendiri nanti ataupun coba-coba dengan bahan yang sudah ada. Coba ambil di internet ataupun ambil batuan-batuan di sekitar. Coba teman-teman compute ataupun analisis terlebih dahulu. Ini kita X saja. Jadi cukup sekian tutorial dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.